Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Salwa Ananda, kelas 1 C Psikologi dengan NIM 240701601108. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian psikologi perkembangan dan ruang lingkup psikologi perkembangan dan manfaat mempelajari psikologi perkembangan dan sejarah dan tokoh psikologi perkembangan. Dan yang pertama ada pengertian psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari bagaimana orang tumbuh, berkembang, dan beradaptasi pada berbagai tahap kehidupan. Psikologi perkembangan membahas tentang gejala jiwa seseorang, baik menyangkut perkembangan atau kemunduran perilaku seseorang sejak masa konsepsi hingga dewasa. Psikologi perkembangan mempelajari berbagai bidang teoritis seperti proses biologi, sosial, emosi, dan arti kognitif. Psikologi perkembangan melakukan penelitian yang dirancang untuk membantu orang mencapai potensi penuh mereka, misalnya mempelajari perbedaan antara gaya belajar pada bayi dan orang dewasa. Terus yang kedua ada ruang lingkup psikologi perkembangan. Ruang lingkup psikologi perkembangan adalah ilmu yang mempelajari perkembangan psikis manusia dari masa bayi hingga masa tua. Perkembangan membahas berbagai perubahan yang terjadi pada manusia, termasuk perkembangan fisik, kognitif, dan sosio-emosional. Ruang lingkup psikologi perkembangan dapat dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama ada psikologi anak, mencakup masa bayi, dan kedua psikologi pemuda. Psikologi pemuda ditandai dengan pubertas dan masa remaja yang terjadi antara usia 11 atau 12 tahun sampai 16 tahun. Dan yang ketiga ada psikologi dewasa, terbagi menjadi 2 tahapan, yaitu pertama masa dewasa awal yang terjadi antara usia 21 sampai 40 tahun. Terus yang kedua masa dewasa pertengahan yang terjadi antara usia 40 sampai 60 tahun. Dan yang keempat ada psikologi orang tua. Periode tertentu psikologi perkembangan yang terjadi sejak seseorang berusia 60 tahun. Selanjutnya ada manfaat mempelajari psikologi perkembangan. Manfaat mempelajari psikologi perkembangan yang pertama, respon yang tepat. Pengetahuan tentang perkembangan bisa membantu kita dalam memberikan respon yang tepat terhadap perilaku tertentu seorang anak. Yang kedua, perkirakan perilaku. Psikologi perkembangan dapat berguna untuk memperkirakan perilaku dari diri sendiri maupun orang lain. Pikiran ini akan menghasilkan deskripsi dan pemahaman. Yang ketiga ada pengelolaan emosi dan stres. Psikologi perkembangan dapat membantu kita mengelola emosi dan stres. Yang terakhir, memahami pola perkembangan. Mempelajari psikologi perkembangan dapat membantu kita memahami garis besar pola umum perkembangan dan pertumbuhan anak pada setiap fase tahapan perkembangan dari anak hingga lansia. Selanjutnya ada sejarah psikologi perkembangan. Sejarah psikologi perkembangan dimulai pada awal abad ke-20, dipengaruhi oleh berbagai teori. Jean Piaget mengemukakan teori perkembangan kognitif yang menjelaskan bagaimana anak-anak berpikir dan belajar dalam tahapan tertentu. Erik Erikson menambahkan dimensi sosial dengan teorinya tentang perkembangan psikososial yang mencakup 8 tahap sepanjang hidup. Selain itu, Lev Vygotsky menekankan pentingnya interaksi sosial dalam perkembangan kognitif. Psikologi perkembangan berkembang dengan pendekatan baru, termasuk teori attachment oleh John Bowlby dan Mary Ainsworth yang menyoroti pentingnya hubungan emosional antara anak dan pengasuh. Pada tahun 1980-an, penelitian tentang neuropsikologi dan pengaruh genetik serta lingkungan juga mulai berpengaruh di bidang ini, menekankan interaksi antara faktor biologis dan sosial dalam perkembangan individu. Pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, psikologi perkembangan semakin berkembang dengan integrasi berbagai disiplin ilmu. Terus yang terakhir ada tokoh psikologi perkembangan. Yang pertama ada James Mark Baldwin 1861 sampai 1934, filsuf dan psikolog Amerika yang melakukan penelitian kuantitatif dan eksperimental tentang perkembangan bayi. Yang kedua ada Arnold Gesell, teorinya tentang perkembangan anak menyatakan bahwa anak-anak berkembang melalui serangkaian tahap yang dapat diprediksi tetapi dengan kecepatan mereka sendiri.
Terus yang ketiga ada James Bengset, 1896 sampai 1940, seorang psikolog Swiss yang dikenal sebagai pendiri teori perkembangan kognitif. Ia berpendapat bahwa anak-anak secara aktif membangun pengetahuan mereka melalui interaksi dengan lingkungan. Yang keempat ada Erik Erikson, 1992 sampai 1994, seorang psikolog dan psikoanalis yang terkenal karena teori perkembangan psikososialnya. Erikson mengemukakan bahwa perkembangan individu berlangsung dalam 8 tahap sepanjang hidup, di mana setiap tahap melibatkan konflik yang harus dihadapi. Yang kelima adalah Lev Vygotsky, seorang psikolog Rusia yang dikenal karena kontribusinya dalam memahami perkembangan kognitif, terutama melalui pendekatan sosial dan budaya. Terima kasih, cukup segitu penjelasan psikologi perkembangan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.